Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga solawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Memiliki rumah adalah sebuah tempat tinggal yang diimpikan bagi setiap orang. Setelah memilikinya, rumah seharusnya bisa menjadi salah satu berkah bagi penghuninya dan terhindar dari gangguan setan maupun jin. Hal ini karena keberadaan setan dan jin di rumah kita dapat mengganggu ketentraman kita sebagai pemilik rumah. Selain itu, setan dan jin juga menyesatkan manusia sehingga dapat menyebabkan kita malas beribadah atau bahkan jauh dari Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Rumah yang kita huni tidak akan dikunjungi malaikat rahmat, banyak keributan, atau pertengkaran sesama penghuni, seandainya kita tidak menghidupkan dengan ibadah kepada Allah, seperti mengaji maupun mengerjakan sholat sunnah, akibat dari banyaknya setan dan jin yang menghasut kita. Oleh karena itu, perlunya membentengi diri dan rumah kita dari segala gangguan setan dan jin. Berikut saya sampaikan beberapa amalan untuk melindungi rumah Anda dari setan dan jin. 1. Istiqomah membaca ta'awudz. Godaan setan maupun jin adalah upaya mereka untuk menyesatkan dan memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah atau mendorong manusia berbuat keburukan dan dosa, sehingga diperintahkan Allah untuk membaca ta'awudz. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Kita seharusnya membaca ta'awudz agar mendapatkan ketenangan hati dan perlindungan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Lafal ta'awudz adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 2. Mengucapkan basmalah. Kita sebagai penghuni rumah juga harus membiasakan untuk selalu mengucapkan basmalah, ketika masuk maupun keluar rumah untuk berpergian. Hal ini penting agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, sekaligus mendapatkan pahala, jika kita berpergian keluar rumah dengan niat mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla. Selain itu ketika kembali ke rumah setelah berpergian, maka menjaga kita agar tidak diikuti setan dan jin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu ucapkan, celakalah setan, karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah Bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 95 dan Abu Daud nomor 4982. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW telah bersabda, tutuplah pintu, dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup, yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3304 dan Muslim nomor 2012. 3. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika memasuki rumah merupakan perintah Allah, agar mendapatkan keberkahan dan keselamatan, bagi yang mengucapkan salam maupun penghuni rumah kita yang menjawab salam. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya, apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Quran Surah An-Nur ayat 61. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk, dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, Bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim nomor 2018 dan Abu Daud nomor 3765. 4. Menjaga wudhu. Orang yang terus-menerus memiliki wudhu, dakomul wudhu, akan selalu terjaga hati dan batinnya sehingga tidak mudah tergoda oleh rayuan setan dan jin, baik saat di dalam rumah maupun hendak keluar rumah. Karena selama masih memiliki wudhu kita akan selalu mengingat untuk sholat dan berzikir atau ibadah lainnya. Ingat bahwa, setan akan selalu mengintai, mengawasi dan mencari jalan untuk menjauhkan kita dari kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, mereka membuat buhul pada seorang saat kita sedang tidur di rumah agar kita menjadi malas dan berat bangun beribadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan membuat 3 ikatan pada tengkuk seorang di antara kalian jika ia tidur. Setan akan memukul setiap ikatan itu, seraya membisikkan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Jika ia bangun seraya menyebut Allah, berzikir, maka terlepaslah sebuah ikatan. Jika ia berwudu, maka sebuah ikatan yang lain terlepas. Jika ia sholat, maka sebuah ikatan akan terlepas lagi. Lantaran itu, ia akan menjadi bersemangat lagi baik jiwanya. Jika tidak demikian, maka ia akan jelek jiwanya lagi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan 3269 serta riwayat Muslim nomor 1816. 5. Membaca surah Al-Baqarah yang terkandung juga ayat kursi. Dengan selalu membaca Al-Quran di dalam rumah kita, maka insya Allah rumah dan penghuninya akan dilindungi Allah dari mara bahaya dan gangguan setan maupun jin. Khususnya surah Al-Baqarah juga terdapat ayat kursi yang dapat menangkal dari segala bahaya. Selain itu kita juga seharusnya dihidupkan dengan melakukan banyak ibadah, salah satunya dengan membaca Al-Quran agar tidak seperti kuburan yang sepi dan mencekam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 780 dan At-Tirmidzi nomor 2877. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya setan, apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah itu. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3422 dan At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir nomor 8642. Selain itu, ada hadis yang diriwayatkan dari Al-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan menuliskan kitab takdir 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Diturunkan dari kitabnya itu atau takdirnya 2 ayat yang dijadikan penutup surat Al-Baqarah, dan tidaklah keduanya 2 ayat itu dibaca di sebuah rumah selama 3 malam, kecuali setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2807, Al-Nasai dalam Al-Sunan Al-Kubra nomor 10802 dan nomor 10803, dan Al-Darimi nomor 3253. Dalam hadis lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya Abu Hurairah telah ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hasil zakat yang diambil pada bulan Ramadan, makanan dan lain-lainnya. Tiba-tiba datang seseorang yang mengambil makanan. Saya pun merampasnya lagi dan berkata, akan saya adukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya pun menceritakannya, termasuk pesan orang tersebut yang berkata, jika kamu ingin tidur bacalah ayat kursi niscaya kamu akan selalu dalam lindungan Allah, dan setan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, dia telah jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta, dia itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5010. 6. Membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwizatain. Setan yang memberikan was-was inilah setan yang biasa menemani manusia. Karena setiap insan, manusia, tidak bisa lepas dari korin, setan yang terus menemaninya tadi, lalu membisikkan agar ia melakukan perbuatan keji. Setan akan berusaha melalaikan manusia ketika ia lalai dari Allah. Yang selamat dari gangguannya adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Sebelum meninggalkan rumah, dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dengan penuh keyakinan dan niat yang baik, sehingga diharapkan akan mendatangkan keberkahan dan mendapatkan perlindungan keamanan, dan ridho dari Allah Ta'ala. Bahkan setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Selain itu, surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwizatain juga dapat menghindari keburukan, sebagaimana hadis berikut. Tatkala aku menuntun kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, tiba-tiba beliau berkata, wahai Uqbah, katakanlah, aku pun mendengarkan. Kemudian beliau berkata lagi, wahai Uqbah, katakanlah, aku pun mendengarkan. Dan beliau mengatakannya sampai 3 kali, lalu aku bertanya, apa yang aku katakan? Beliau pun bersabda, katakan Qul huwallahu ahad, lalu beliau membacanya sampai selesai. Kemudian beliau membaca, Qul a'udzu birabbil falaq, aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau membaca, Qul a'udzu birabbin nas, aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan, seperti orang-orang yang berlindung dengannya 3 surat tersebut.
Hadis riwayat An-Nasai 8 halaman 251, nomor 5430-5431. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung dari jin dan ain dengan membaca surah Muawizatain sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari jin dan ain mata hasad manusia, sampai turun dua Muawizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2058, hadis Hasan. 7. Menutup dan mengunci pintu, jendela, dan kamar rumah serta wadah-wadah makanan. Rasulullah menganjurkan untuk menutup pintu rumah, kamar, dan jendela ketika malam hari. Ketika tidak ada kebutuhan untuk membukanya, dianjurkan juga untuk melarang anak-anak kecil keluar rumah ketika menjelang malam, yaitu mulai sore hari menjelang maghrib hingga beberapa saat setelah Isya, karena ketika itu setan yang berupa jin sedang bertebaran di muka bumi. Adapun setelah beberapa saat masuknya waktu malam, yaitu waktu Isya, maka dibolehkan untuk keluar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Bukhari 3280 dan Muslim 2012. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah bejana-bejana dan tempat minum kalian, serta matikanlah lampu-lampu ketika hendak tidur. Karena fuwaisikoh, binatang kecil, seperti cicak, tokek, dan lain-lain, terkadang menyenggol sumbu dan bisa membakar rumah. Dan tahanlah anak-anak kalian di rumah ketika sore hari karena jin bertebaran ketika itu dan terkadang menculiknya." Hadis riwayat Ahmad nomor 4747. Namun, jika penghuni rumah ingin membuka jendela karena udara terlalu panas, atau jika ada kebutuhan untuk membuka pintu tertentu, karena seringnya orang lalu lalang untuk keluar masuk rumah, maka boleh dibuka selama terhindar dari hal-hal yang haram dan setelah kebutuhannya sudah selesai, maka segera ditutup. 8. Mengibaskan tempat tidur saat ingin tidur. Hendaknya mengibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur dari kotoran, ketika hendak tidur sehingga menjadi nyaman untuk tidur dan selalu berdoa agar selama tidur tidak diganggu oleh setan dan jin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi." Hadis riwayat Bukhari nomor 6320 dan Muslim nomor 2714. Sebutkan nama Allah saat melakukan semua tindakan ini untuk melindungi rumah Anda dari setan. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melaksanakan adab-adab tersebut agar terhindar dari gangguan setan dan jin ketika menghuni rumah yang kita miliki. Semoga rumah dan kita sebagai penghuninya selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.